Qin Chen melihat di mana dunia ini berada. Di dunia cermin, kedua kekuatan menjadi semakin menakutkan, dan Sisi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sisi harus diselamatkan secepatnya. Pada saat ini, Sisi gemetar, mekar dengan cahaya ilahi warna-warni, masih berjuang untuk melawan kekuatan dua dunia, dan ingin segera membantu Qin Chen. Namun, yang aneh adalah meskipun Sisi ingin segera keluar dari dunia ini, ia tampak ragu-ragu. Sisi, tinggalkan aku sendiri. Di dunia cermin, Sangguan Waner menangis. Dia tahu bahwa setelah dia menahan kekuatan kegelapan, Sisi dapat melarikan diri dari sini. Namun, setelah melihat bahwa Qin Chen dapat menghentikan imam besar, Sisi tidak berusaha meninggalkan dunia cermin, jelas karena dia tidak ingin membiarkan gurunya tetap berada di dunia cermin ini sendirian. Guru, saya tidak akan membiarkan Anda tinggal di sini sendirian. Jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Ucap Chen Sisi mengertakkan gigi dan berkata dengan mata tegas. Dia tahu jika dia meninggalkan dunia cermin begitu saja, Sangguan Waner pasti akan mati di sini, dan sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Sangguan Waner telah berkorban begitu banyak untuknya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa tega melihat Sangguan Waner mati di hadapannya demi dirinya sendiri. Sisi, jangan sia-siakan usahamu. Guru telah berubah menjadi seorang Tao dan tidak mungkin untuk hidup lebih lama lagi. Guru dapat hidup sampai sekarang, dan merasa sangat bahagia. Ucap Sangguan Waner memandang Qin Chen dengan senyuman di bibirnya. Sisi, Qin Chen masih menunggumu di luar. Yang paling ingin dilihat guru saat ini adalah kamu dan Qin Chen baik-baik saja. Aura Sangguan Waner segera mulai mendidih, dan kekuatan khusus muncul dari tubuh Sangguan Waner. Kekuatan ini sangat istimewa, dan diintegrasikan ke dalam tubuh Sisi sedikit demi sedikit. Nak Qin Chen. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong tiba-tiba berdiri, menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah, gumam Qin Chen juga mengubah warnanya. Pada saat ini, dia langsung merasakan kekuatan yang sangat familiar. Itu Sangguan Waner juga ada di sini. Qin Chen tiba-tiba mengerti. Tidak heran, gumam Qin Chen. Menurut informasi yang didapatnya dari klan Iblis Abis, Sangguan Waner memang pernah memasuki lokasi tentara Zhengdao, namun ia belum pernah melihat Sangguan Waner di markas tentara Zhengdao sebelumnya. Ternyata dia bersama Sisi. Nak Qin Chen, orang itu seharusnya adalah wanita yang kamu tinggalkan benih kehidupan di tubuhnya ketika kita berada di galaksi kekacauan bukan? Orang ini berubah menjadi seorang Tao. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata dengan cemas. Qin Chen juga menemukan hal ini tanpa Hong Huang Zulong membuka mulutnya. Kini Sangguan Waner terus-menerus menanamkan kekuatan dari tubuhnya ke dalam tubuh Sisi. Bahkan kekuatan khusus benih kehidupan juga terus-menerus masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Jika ini dibiarkan terus-menerus, niscaya Sangguan Waner akan mati. Nak Qin Chen, transformasinya tidak dapat dibalik, jadi kamu harus cepat, jika tidak, gadis kecil ini. Kata Hong Huang Zulong tidak melanjutkan apa yang dia katakan, karena dia tahu bahwa dia tidak perlu mengatakannya, dan Qin Chen He pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tidak hanya Qin Chen yang cemas, imam besar juga menjadi marah saat melihat adegan ini. Brengsek, begitu Sisi lolos dari belenggu dunia cermin, dia akan kehilangan cara untuk mengendalikan Sisi. Aku harus membawa bocah itu ke depannya ketika Sisi keluar dari masalah. Memikirkan hal ini, imam besar tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Qin Chen, dia melambaikan tangannya. Dengan keras dan dengan raungan, serangan susunan boneka roh yang menakutkan langsung berubah menjadi lautan luas, mengelilingi Qin Chen sepenuhnya. Melihat serangan ini akan menimpa Qin Chen tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Suhe Sengzu, boneka mayat ini akan diserahkan padamu. Kata-kata itu jatuh. Dengan keras, semburan darah yang mencapai langit keluar dari tubuh Qin Chen. Dengan munculnya darah ini, raungan keras bergema di seluruh dunia seketika. Tuan, serahkan tempat ini padaku. Di tengah gemuruh, lautan darah yang mengerikan tiba-tiba muncul. Begitu lautan darah ini muncul, memenuhi seluruh langit dan berubah menjadi lautan darah luas yang lebarnya ratusan juta kilometer. Di atas lautan darah, gelombang bergulung muncul, tingginya puluhan ribu mil, dan sosok berdarah muncul, mengejutkan dunia. Itu adalah leluhur suci sungai darah. Melihat lautan darah yang luas ini muncul,
Imam besar langsung terkejut. Apa-apaan ini? Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan memiliki master terbaik di tubuhnya. Pada saat ini, serangan formasi boneka roh yang diaktifkan oleh imam besar telah meledak ke lautan darah yang tak ada habisnya. Lautan darah bertabrakan dengan aura tak berujung dari formasi boneka roh tertinggi, dan raungan yang mengejutkan langsung meletus. Leluhur suci sungai darah mundur terus-menerus di bawah pengaruh aura formasi boneka roh tertinggi yang tak ada habisnya, dan lautan darah di tubuhnya terus melonjak, yang sepertinya akan meledak kapan saja. Dalam hal budidaya, leluhur suci sungai darah, yang merupakan dewa iblis kekacauan tertinggi saat itu, pasti tidak kalah dengan imam besar. Dia adalah tingkat puncak sejati yang tertinggi. Di era ini, cukup untuk menyentuh puncak tertinggi dari alam transenden. Tapi sekarang, kekuatan leluhur suci sungai darah masih sedikit di bawah puncaknya. Ditambah dengan serangan dari banyak boneka roh tertinggi ini, aura tubuh leluhur suci sungai darah terus naik dan turun, dan lautan darah terus meledak. Namun, hal terkuat yang dimiliki leluhur suci sungai darah adalah pertahanan fisiknya. Tidak peduli bagaimana serangan boneka roh di langit diledakkan, leluhur suci sungai darah tetap bergeming, berdiri dengan bangga di kehampaan alam semesta. Bahkan imam besar pun merasakan rasa kesungguhan yang kuat. Melihat pemandangan ini, mata imam besar menyusut, "Siapa kamu?" Dia kaget dan marah, tidak pernah menyangka ada orang lain yang bersembunyi di Qin Chen. Terlebih lagi, aura yang diberikan kepadanya oleh pihak lain sangat menakutkan, dengan perasaan kuno dan sunyi meresap di udara. Yang membuat imam besar semakin bingung adalah bagaimana master seperti leluhur suci sungai darah bisa ditempatkan pada Qin Chen. Dunia kecil, pasti ada dunia kecil dalam diri orang ini. Gumam imam besar merasa ngeri, menatap leluhur suci sungai darah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aura di tubuhmu, mungkinkah kamu juga dewa iblis kuno?" "Huff, kamu tidak pantas tahu siapa aku. Kamu, orang yang berkolusi dengan orang asing, akan mati demi aku." Ucap leluhur suci dari sungai darah meraung dengan marah, dan dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Dia tidak takut sama sekali di hadapan sejumlah besar boneka mayat yang menyerangnya, tetapi maju secara langsung. Dia ingin mengulur waktu untuk Qin Chen. Leluhur suci sungai darah menghadapi banyak formasi besar boneka mayat tertinggi. Dia tidak takut dan menghadapi kesulitan secara langsung. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar dan segera menggulung lautan badai. Di zaman kuno, leluhur suci sungai darah paling tidak takut terhadap serangan kelompok. Lautan darahnya sangat luas dan tidak terbatas. Selama lautan darah itu abadi, dia tidak akan jatuh. Dia terkenal tidak bisa dibunuh. Sekarang, meskipun boneka mayat tertinggi ini sangat mengerikan, selama lawan tidak dapat memusnahkan miliaran kilometer lautan darahnya dalam satu pukulan, maka dia dapat mengandalkan kekuatan lautan darah untuk terus bangkit. Dalam sekejap, leluhur suci sungai darah tiba-tiba menghadapi formasi zombie di atas kepalanya. Leluhur suci sungai darah, orang tua ini juga belum mati. Di kejauhan, rubah iblis berekor 10 tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut saat ini. Ia memandang lautan darah yang luas antara langit dan bumi dengan tidak percaya, dan langsung mengenali asal-usul leluhur suci sungai darah. Sebagai dewa iblis kekacauan kuno, bagaimana mungkin dia tidak mengenal leluhur suci sungai darah? Dia memandang Chen Sisi dan berseru, "Saya tidak menyangka bahwa laki-laki Anda akan benar-benar memiliki dunia kecil di mana leluhur suci sungai darah dapat hidup." Tidak heran dia bisa berkultivasi sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Dengan leluhur sungai darah ada di sini, tidak mudah bagi pria Anda untuk mati dalam waktu singkat. Leluhur suci sungai darah, bisik Chen Sisi. "Ya, orang ini adalah salah satu yang sangat mengerikan di antara 3.000 dewa iblis kekacauan di zaman kuno. Tubuhnya adalah lautan darah yang tak ada habisnya. Lautan darah itu abadi dan jiwanya abadi. Di zaman kuno, meskipun kekuatan orang ini selalu yang paling menantang langit, cara bertahan hidupnya sangat kuat. Jika Anda ingin membunuh orang ini, Anda harus langsung memusnahkan lautan darahnya yang tak ada habisnya. Ini sangat sulit dan tidak ada yang bisa melakukannya sama sekali." Kata rubah iblis berekor 10 tampak sedikit bersemangat. Lagi pula, di era sekarang ini, tentu merupakan hal yang sangat mengasyikkan jika masih membutuhkan sebagian orang dari masa lalu.
Lautan darah yang tak berujung membumbung ke langit, bertabrakan dengan formasi boneka mayat tertinggi yang memenuhi langit, terus-menerus melawan kekuatan formasi tersebut. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ucap imam besar, matanya berkilat dingin, dan dia berteriak dengan keras, aura tertinggi yang tak terbatas mengembun secara langsung, dan kekuatan formasi, yang mewakili banyak orang kuat tertinggi, menekannya lagi. Kali ini, imam besar mengaktifkan formasi tertinggi dan secara langsung mengorbankan asal-usul banyak prajurit boneka mayat tertinggi. Dalam sekejap, rune yang mengerikan menyala, dan rune tertinggi dengan kekuatan untuk menekan langit, menghantam tubuh leluhur suci Sungai Darah. Dengan keras, leluhur suci Sungai Darah tidak dapat menahan kekuatan ini, dan tubuhnya yang menjulang tinggi, yang panjangnya ratusan juta kaki, hancur dan berubah menjadi lautan darah. "Huff, selanjutnya giliranmu," ucap imam besar mendengus dingin dan menatap Qin Chen. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan lagi, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Lautan darah yang jatuh mengembun sekali lagi, dan sosok agung lainnya di lautan darah berdiri. "Jangan khawatir, aku belum mati. Bagaimana aku bisa dikalahkan hanya dengan serangan ini?" ucap leluhur suci Sungai Darah berteriak dingin. Lautan darah melonjak ke seluruh langit dan menyapu ke arah imam besar. Imam besar terkejut dan geram, bagaimana mungkin? Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli, dan sekali lagi mengaktifkan formasi tertinggi, berkumpul menjadi serangan yang mengerikan, dan meledak lagi. Pukulan ini begitu kuat sehingga langsung menembus leluhur suci Sungai Darah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tapi saat berikutnya, leluhur suci Sungai Darah, yang berubah menjadi gelombang darah tak berujung, mengembun lagi dan menghalangi imam besar. Imam besar hampir muntah darah. Apa yang terjadi dengan orang ini? Tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia tidak bisa membunuhnya. Gumam imam besar memandangi leluhur suci Sungai Darah dengan penuh perhatian. Orang ini bukannya tak terkalahkan. Setiap kali dia menyusun kembali tubuhnya, sebagian kekuatannya hilang. "Saya tidak percaya bahwa Anda dapat bangkit kembali tanpa batas waktu," ucap imam besar dengan marah dan memukul lagi dan lagi. Leluhur suci Sungai Darah dibom berulang kali, tetapi dia dengan cepat bangkit kembali setiap saat. Apa yang membuat imam besar semakin marah adalah dengan serangannya, meskipun leluhur suci Sungai Darah akan kehilangan sejumlah energi setiap kali dia jatuh, jumlah kerugiannya sangat kecil. Pada tingkat konsumsi ini, jika dia ingin sepenuhnya memusnahkan leluhur suci Sungai Darah, dia tidak tahu berapa tahun waktu yang dibutuhkan. "Sial, monster macam apa ini?" gumam imam besar terkejut dan marah. Tetapi pada saat ini, Qin Chen bergegas keluar dari formasi boneka mayat dan langsung menuju ke dunia cermin. "Kemana kamu ingin pergi?" ucap imam besar berteriak keras dan mengaktifkan formasi tertinggi boneka mayat untuk menutupinya. Dia tidak boleh membiarkan Qin Chen dan Sisi bertemu. Namun, sebelum formasinya bisa menutupi Qin Chen, dia sudah langsung ditutupi oleh lautan darah. "Hahaha, barang tua, lawanmu adalah aku," ucap leluhur suci Sungai Darah tertawa dan berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, mengelilingi imam besar. "Sial, apa menurutmu kamu akan menang?" ucap imam besar meraung dan meremas keterampilan tangannya dengan keras. Saat berikutnya, dengan keras, aura mengerikan turun dari kehampaan, dan sosok yang memancarkan aura tertinggi yang menakjubkan muncul di dunia dalam sekejap. Begitu sosok ini muncul, sosoknya bergoyang, dan saat berikutnya, sosok ini tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dan menamparkan keras Qin Chen dengan telapak tangannya. Aura mengejutkan langsung mengunci Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen merasakan krisis yang kuat di hatinya. "Tidak baik," gumam Qin Chen terkejut dan segera mengaktifkan pedang karat misterius dan menebas ke depan. Terjadi ledakan. Sosok Qin Chen segera mundur dengan keras, dan serangkaian kekuatan mengerikan terus-menerus memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuh Qin Chen mengeluarkan suara berderit. Setelah terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki, dia tiba-tiba berhenti. Di belakang Qin Chen, kekosongan puluhan ribu kaki langsung dimusnahkan. Dia melihat seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di kehampaan tidak jauh di depan. Auranya sangat mengerikan, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Sepasang mata jahat menatap dingin ke arah Qin Chen. "Puncak tertinggi," gumam Qin Chen menyipitkan matanya,
dan lelaki tua berjubah hitam di depannya ternyata adalah master tertinggi tingkat puncak. Pelindung Agung. Tiba-tiba, serangkaian seruan terdengar dari kejauhan. Jianmo Zizun dan yang lainnya sudah muncul di kehampaan, melihat ke tempat ini dengan wajah terkejut, menunjukkan kengerian. Kalian datang tepat pada waktunya untuk menghentikan anak itu. Ucap imam besar berteriak tajam ke arah Jianmo Zizun dan yang lainnya. Semuanya, jangan tertipu oleh imam besar. Imam besar telah berkolusi dengan klan gelap dan mengkhianati pasukan Zhengdao. Ucap Qin Chen melirik kerumunan dan berkata dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Gumam Jianmo Zizun dan yang lainnya tampak terkejut dan terpana. Pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Pada saat ini, semua yang ada di depan mereka membuat Jianmo Zizun dan yang lainnya bingung. Lautan darah yang luas, imam besar memancarkan aura dingin dan gelap, pelindung agung dengan tubuh dingin, dan Qin Chen dengan aura mengerikan yang melonjak. Di samping itu, Jianmo Zizun mendongak dan melihat dunia cermin yang mengerikan di ujung kehampaan yang tak berujung. Di dunia cermin itu, sosok berwarna-warni terikat erat. Itu adalah Chen Sisi, yang dikenal sebagai Santo Suci dari tentara Zhengdao. Ketika Chen Sisi dibawa ke alam iblis ini oleh Putri Lian Xinluo, semua orang yang hadir dapat melihat pemandangan menakjubkan dengan jelas, tapi sekarang, apa yang terjadi dengan semua ini? Gumam Yan Ming Zizun dan yang lainnya tampak jelek, dan berkata dengan suara gemetar, Jianmo Zizun, apa yang terjadi? Apakah anak ini benar-benar mata-mata leluhur Yuanmo, di sini untuk mengincar Yang Mulia Putri Suci? Tetapi mengapa Yang Mulia Putri Suci dipenjarakan di sini? Dan aura gelap pada imam besar, dan makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya ini, mengapa mereka ada di sini? Ucap sekelompok orang memandang ratusan makhluk tertinggi yang melayang di langit dengan kaget, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Banyak dari master tertinggi ini adalah yang tertinggi dari tentara Zhengdao, dan bahkan para pendahulu tentara Zhengdao, mereka semua telah jatuh saat itu, tetapi sekarang, mereka telah dibangkitkan di sini, tetapi mereka semua memancar keluar. Mereka merasakan aura gelap yang dingin, dan sepertinya telah menjadi budak klan kegelapan. Boneka mayat. Orang-orang ini telah menjadi boneka mayat. Ucap Jianmo Zizun tampak terkejut dan marah. Dia juga orang yang sangat kuat di zaman kuno. Secara alami, dia bisa melihat banyak master tertinggi dalam kehampaan saat ini, walaupun masing-masing mengeluarkan nafas yang luas, namun tanpa sedikit pun nafas jiwa atau kehidupan. Semuanya, hati-hati dan jangan bertindak gegabah, kata Jianmo Zizun dengan suara yang dalam, dan segera membawa orang-orang untuk berjaga ke samping. Wajahnya jelek dan pikirannya melonjak. Sebelum mengetahui kebenaran, dia tidak boleh bertindak gegabah. Tidak peduli itu imam besar, pelindung agung, atau yang lainnya, mereka tidak mampu melawannya. Satu-satunya solusi untuk saat ini adalah menunggu dan mencari tahu kebenarannya. Sekumpulan sampah ini. Gumam imam besar memandang ke arah Jianmo Zizun dan yang lainnya yang tidak mengambil tindakan apapun di kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek dan mendengus dingin. Namun, dia tidak menganggap serius Jianmo Zizun dan yang lainnya. Dengan kekuatan Jianmo Zizun dan lainnya, mereka tidak dapat memberikan banyak pengaruh pada situasi pertempuran. Pelindung agung, bunuh bocah itu. Teriak imam besar mendesak kekuatan tak terlihat untuk mengalir ke tubuh pelindung agung. Mata pelindung agung tiba-tiba berbinar, dan cahaya dingin melintas di tubuhnya. Sosoknya bergoyang, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan meninju Qin Chen dengan keras. Dengan pukulan ini, dunia runtuh, kehampaan yang tak berujung mendidih dan terbakar, dan kekuatan tinju yang berputar seperti lautan luas, mengelilingi Qin Chen sepenuhnya. Brengsek, ucap Qin Chen dengan marah dan wajahnya serius. Pelindung agung ini sangat kuat. Dia benar-benar master puncak tertinggi, jadi Qin Chen tidak punya pilihan selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Qin Chen memegang pedang karat misterius dan menebas dengan pedang yang kuat. Dengan keras, cahaya pedang menebas dengan keras. 6 sinar energi pedang reinkarnasi memotong kekosongan dengan niat pedang yang tak ada habisnya, dan bertabrakan dengan keras dengan tinju pelindung agung. Ada ledakan, erangan berderit, dan dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Saat berikutnya, dengan ledakan, energi pedang Qin Chen tiba-tiba hancur. Sosok Qin Chen terlempar ke belakang ribuan kaki oleh ledakan itu,
dan kekuatan dari pukulan pelindung agung juga berhasil diredam oleh Qin Chen, dan langsung meledak. Pelindung agung itu gagal menyelesaikan pukulannya, dan menyerangnya lagi. Setiap pukulan lebih ganas dan kuat dari yang terakhir. Orang terkuat di puncak dapat menyegel dunia dan memenjarakan segalanya hanya dengan satu pukulan. Nah Qin Chen, meskipun orang ini bukan boneka mayat, dia tampaknya dikendalikan oleh penyihir tua itu. Ucap Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Qin Chen juga melihat bahwa meskipun serangan pelindung agung sangat kuat, ada beberapa stagnasi dalam gerakannya. Tampaknya bukan serangannya sendiri. Tampaknya tubuh dan pikiran orang tersebut telah sepenuhnya dikendalikan. Orang gila ini, berapa banyak orang yang dikendalikan oleh imam besar ini, dan dia bahkan telah mengendalikan pikiran pelindung agung. Nah Qin Chen, serahkan orang ini padaku, dan selamatkan Sisi. Pada saat ini, Hong Huang Zulong mengirim pesan. Pada saat ini, Qin Chen terus mundur di bawah serangan pelindung agung. Baiklah, ucap Qin Chen tidak ragu-ragu lagi. Saat ini, tidak perlu bersembunyi terlalu banyak. Sisi dan Sangguan Waner harus diselamatkan secepatnya. Ngomong-ngomong, Nak Qin Chen, saat kamu pergi menyelamatkan Sisi nanti, aku punya satu hal lagi untukmu. Tepat ketika Qin Chen hendak melepaskan Hong Huang Zulong, Hong Huang Zulong berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen tercengang, ada apa? Hong Huang Zulong tampak sedikit malu dan berkata, ngomong-ngomong, kamu juga bisa menyelamatkan rubah iblis berekor 10. Ucap Hong Huang Zulong ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius, dan dia berkata lagi, saya tidak ingin melakukan apapun kepada orang lain, tetapi sekarang alam semesta sedang dalam krisis, klan kegelapan akan kembali, dan leluhur Yuan Mo sangat ganas. Rubah iblis berekor 10 ini adalah dewa iblis kekacauan kuno, kamu bersama wanitamu lagi. Jika kamu bisa menariknya ke kamp kami, kekuatan kamp kami pasti akan meningkat pesat, yang merupakan bantuan besar tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi ratusan juta orang di seluruh alam semesta. Qin Chen terdiam, Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Senior rubah ekor 10 itu jelas telah membantu Sisi. Saya akan menyelamatkannya bahkan jika Anda tidak memberitahunya. Saat dia selesai berbicara, Qin Chen mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya, dan energi pedang yang mengerikan tiba-tiba bergabung dari tubuhnya menjadi pedang karat misterius. Aura di tubuh Qin Chen langsung terbakar. Berjuang keras. Qin Chen tahu bahwa dia harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Sisi. Ketika kekuatan Qin Chen mencapai titik ekstrim tertentu. Tebas. Teriak Qin Chen dengan keras, menebas dengan pedangnya, dan dengan keras, semburan energi pedang mencapai langit dari pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Energi pedang ini melesat langsung ke langit dan berubah menjadi aliran energi pedang. Cahaya pedang yang mencapai langit bagaikan bintang jatuh, menghantam keras pelindung agung itu. Di atas kekuatan tinju, dua kekuatan mengerikan bertabrakan secara langsung. Dalam pukulan ini, Qin Chen membakar sumbernya sendiri, dan energi pedang yang mengandung kekuatan asal Qin Chen segera meledak dengan kekuatan mengerikan yang jauh melebihi yang sebelumnya. Di tengah suara menderu satu demi satu, energi pedang Qin Chen meledak lapis demi lapis, dan menghantam tangan kanan pelindung agung dengan kekuatan seperti mematahkan bambu. Dengan satu klik, tangan kanan pelindung agung roboh dan membuka celah, darah muncrat, dan seluruh orang itu terpotong ribuan kaki jauhnya. Dengan keras, tubuhnya berhenti, dan kekosongan di sekitarnya runtuh. Dia tidak tahan dengan kekuatan ini. Ada juga retakan di tubuh pelindung agung. Anak ini, gumam imam besar tampak jelek dan membuat segel dengan tangannya. Kekuatan mengerikan datang dan menyatu ke dalam tubuh pelindung agung. Pada saat yang sama, puncak kekuatan tertinggi yang menakutkan menyapu tubuh pelindung agung lagi. Terlihat dengan mata telanjang, luka di tubuh pelindung agung sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, luka itu kembali normal. Mata Qin Chen menyipit, orang kuat tertinggi puncak masih terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, jelas bukan tugas yang mudah untuk membunuh orang kuat tertinggi yang benar-benar puncak. Namun, memaksa pelindung agung kembali saja sudah cukup, tujuannya bukan untuk membunuh lawan. Dengan pedang, dia membelah pelindung agung itu, dan sosok Qin Chen langsung berubah menjadi aliran cahaya, yang melesat ke arah Chen Sisi. Hentikan dia, teriak imam besar dengan suara keras. Tanpa dia perlu berbicara,
kesadaran spiritual pelindung agung telah mengunci Qin Chen, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Dia melihat riak tak terlihat beriak keluar dari kehampaan, dan riak itu meledak menuju Qin Chen. Riak ini sepertinya menyatu dengan langit dan bumi, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, riak ini muncul di depan Qin Chen, berubah menjadi pelindung agung, dan meninju Qin Chen lagi. Kekosongan di depan Qin Chen mendidih, dan kekuatan tinju menyapu badai kehampaan yang mengerikan. Hong Huang Zulong, hentikan dia. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya, dan dia terlalu malas untuk bertarung dengan pelindung agung. Pedang sebelumnya telah memberinya kesempatan untuk bernapas, dan pikirannya bergerak. Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia. Naga raksasa yang sangat agung dengan mata seperti bintang tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen dan muncul di dunia dalam sekejap, memancarkan aura prasejarah yang mengejutkan. Kekosongan sekitar puluhan ribu mil mulai mendidih. Itu adalah Hong Huang Zulong. Hahaha, akhirnya aku keluar. Wah, udaranya segar sekali. Aku sendiri benar-benar tercekik. Nak Qin Chen, serahkan orang ini padaku. Cepat cari kekasihmu. Jangan buang waktu. Ucap Hong Huang Zulong tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat. Sejak memasuki dunia iblis, dia telah menahannya di dunia kekacauan, hampir membuatnya sial. Cahaya yang mengejutkan muncul dari matanya, dan aura kekacauan langsung mendidih di sekujur tubuhnya. Cakar naga keluar, dan aura kekacauan yang mengerikan melonjak dari semua jari-jarinya. Telapak tangannya yang besar seperti bintang, dan dia dengan kuat meraih dan menangkap telapak tangan pelindung agung. Dengan keras, cakar naga itu bertabrakan dengan telapak tangan pelindung agung, dan kekuatan yang kuat melonjak di sekitar mereka berdua seperti gelombang. Segera setelah itu, pelindung agung dan Hong Huang Zulong mundur ribuan kaki. Namun, cakar naga Hong Huang Zulong tidak terluka, sementara tanda darah muncul di tangan pelindung agung. Yah, kalian cukup mampu. Kalian mampu memblokir cakar leluhur ini. Tidak apa-apa, ucap Hong Huang Zulong meletakkan tangannya di pinggul, menjilat lidahnya dan berseru. Dari segi budidaya, dia yang baru pulih hampir sama dengan pelindung agung. Dia masih sedikit kurang dari puncak kehidupan sebelumnya. Namun dalam hal pertahanan, sebagai naga leluhur, dia beberapa kali lebih kuat dari pelindung agung. Pada level yang sama, dia tidak memiliki rasa takut pada siapapun. Siapa ini? Apakah dia leluhur klan naga sejati? Tidak jauh dari situ, Mo Wu, Luo Yin, Yan Ming Zizun dan yang lainnya memandang naga leluhur dan semuanya tercengang. Puncak tertinggi lainnya. Astaga, apakah semua puncak tertinggi di alam semesta ini telah menjadi sawi putih? Tidak, itu bukan leluhur naga sejati. Ucap Jianmo Zizun berkata dengan suara yang dalam, leluhur klan naga sejati adalah naga betina, tapi orang ini. Meskipun Jianmo Zizun belum pernah memasuki dunia klan naga sejati dan belum pernah melihat leluhur klan naga sejati, sebagai mendiang tertinggi, dia juga dianggap sebagai eksekutif tertinggi di antara klan iblis pada saat itu. Tentu saja, dia tahu bahwa leluhur klan naga sejati adalah naga betina, dan di depannya, naga raksasa ini jelas merupakan naga jantan. Dalam hal ini saja, keduanya tidak konsisten. Namun, jika pihak lain bukanlah leluhur naga sejati, lalu siapakah itu? Selain leluhur naga sejati, klan naga sejati mana lagi di dunia ini yang memiliki kekuatan mengerikan? Itu dewa iblis kekacauan kuno yang lain. Sialan, apakah anak ini sudah terjun ke tumpukan dewa iblis kekacauan? Gumam imam besar menjadi marah dan geram, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kekuatan naga leluhur kuno? Tidak hanya dia terkejut, rubah iblis berekor 10 di dunia cermin juga bingung. Itu dia, gumam rubah iblis berekor 10 mengingat sesuatu, dan wajahnya langsung menjadi jelek. Senior Siwei, siapa orang ini? Tanya Chen Sisi bingung. Huff. Naga leluhur adalah orang yang tidak tahu malu di antara 3000 dewa iblis teratas di zaman kuno. Namun, kekuatannya sangat menagerikan. Dia adalah makhluk primordial yang terbentuk pada awal kelahiran alam semesta. Dia adalah yang teratas di antara para dewa iblis kekacauan, dan keberadaannya tidak terduga. Baik dia maupun leluhur suci sungai darah tidak mati, dan keduanya berlindung pada pria Anda.
Ucap rubah iblis berekor 10 memandang Qin Chen dengan kaget. Mampu memiliki satu dewa iblis kekacauan yang mengikutinya sudah cukup mengesankan, tetapi Qin Chen mampu memiliki dua dewa iblis kekacauan yang mengikutinya. Ini membuatnya sangat terkejut. Apakah itu naga leluhur atau leluhur suci sungai darah? Mereka adalah eksistensi yang sangat arogan di era prasejarah kuno, dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Orang kuat seperti itu tidak akan dengan mudah mengikuti seseorang. Tapi sekarang, Gagaga, penyihir tua, kamu mengkhianati alam semesta ini dan berani memenjarakan orang lain. Sepertinya kamu lelah hidup. Aku akan membunuh orang tua yang dikendalikan olehmu ini sebelum aku kembali kepadamu. Ucap Hong Huang Zulong mencibir. Aura kekacauan yang mengejutkan langsung meletus dari tubuh Hong Huang Zulong, bergerak menuju pelindung agung untuk menekannya dengan paksa. Tubuh besarnya melonjak dalam kehampaan dan ditekan. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mendidih, dan kehampaan ratusan ribu mil di sekitarnya tampak menjadi air mendidih. Mata pelindung agung sangat tajam, dan dia juga naik ke langit, jubahnya berguling-guling, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan serta sihir tak bernyawa keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan keras dengan Hong Huang Zulong. Kedua belah pihak bertempur, dan langit menjadi gelap dan bumi runtuh. Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menuju sisi lagi. Melihat ini, pelindung agung bahkan ingin menghentikan Qin Chen, tetapi Hong Huang Zulong langsung berhenti di depannya, menyeringai, dan langsung memblokirnya dengan telapak tangannya yang besar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, meninggalkan pelindung agung tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan Qin Chen. Sosok Qin Chen terlihat berkedip di kehampaan, dengan cepat mendekati dunia cermin. Brengsek, ucap imam besar, matanya menjadi gelap, dan sedikit keganasan muncul di hatinya. Sisi tidak boleh diselamatkan oleh anak itu. Meskipun dunia cermin sangat mengerikan, bahkan dia tidak berani memasukinya dengan mudah. Bahkan jika Qin Chen mendekati dunia cermin, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Sisi, tetapi untuk berjaga-jaga, imam besar tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi.